Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan metodologi penelitian pasca UTS ini adalah kita membahas masalah sistematika penulisan tugas akhir. Waktu pertemuan tatap muka minggu kemarin, kita membahas masalah secara garis besar, yaitu mengenai judul, abstraksi, ya, bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 secara garis besarnya saja. Oke, pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai judul, ya. Kemarin kita sudah dibahas macam-macam judul, ya, pada pertemuan tatap muka kemarin. Kemudian kita membahas abstraksi, ya. Abstraksi itu intinya adalah ringkasan daripada, ya, jadi di sini ada kata abstraksi di sini. Abstraksi adalah deskripsi, ya, singkat tentang apa yang sedang diteliti dan aplikasi apa yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan pada objek penelitian. Agar pembaca tidak terlalu lama membaca, yang penting singkat dan pembaca mengerti, maka untuk abstraksi biasanya kalau di aturan di kami di AMIK ini adalah cuma maksimal itu 1 halaman, ya, tidak terlalu banyak, ya. Jadi 1 halaman supaya memudahkan orang untuk membaca karya Anda. Oke. Nanti kita kemarin sudah bahas, ya, waktu pertemuan kemarin macam-macam judul, ya, ada yang judulnya sistem informasi, ada judulnya pembuatan aplikasi atau komputerisasi dan sebagainya. Yang jelas judul ini adalah satu variabel, yaitu yang disebut dengan penelitian deskriptif. Misalkan judul TA-nya Sistem Informasi Pelayanan Pelanggan di PDAM Indramayu. Nah, yang saya tulis merah ini adalah pelayanan pelanggan, itu objek penelitiannya. Ini yang jadi objek penelitian yang akan dijadikan sistem informasi. Sedangkan di PDAM adalah objek tempat penelitian, ya. Itu adalah komponen dari segi judul. Oke, karena Anda nanti pas UTS, pendaftaran UTS di semester depan, semester 6, Anda sudah harus mengajukan proposal, ya. Anda sudah harus mengajukan proposal untuk tugas akhir. Ini sebetulnya isi proposal itu ini, yaitu mengenai bab 1. Jadi kalau di proposal itu abstraksi tidak ada, hanya judul saja, ya. Ini hanya judul saja, ya. Nanti kita minggu depan saya coba akan membuat sebuah contoh daripada proposal, ya. Oke. Sekarang kita akan bahas mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Dalam bab 1, pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, ya. Kemudian latar belakang itu 1.2-nya yaitu mengenai ruang lingkup dan pembatasan masalah, ya. Ruang lingkup dan pembatasan masalah, ada subnya, ada ruang lingkup dan pembatasan masalah. Kemudian tujuan dan manfaat penulisan, ada tujuan dan manfaat penulisan ini di breakdown, ya. Kemudian ada metodologi penelitian, ya, ini metodologi penelitian di breakdown itu ada metode penelitian, ada metode pengumpulan data, nanti kita akan bahas satu-satu di sini. Kemudian sistematika penulisan, yaitu sistematika penulisan itu menjelaskan apa itu pendahuluan, apa itu landasan teori pembahasan, karena isi di dalam TA ini isinya bab ini, ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu latar belakang. Jadi di pendahuluan itu ada latar belakang yang pertama. Oke, kita akan membahas mengenai latar belakang, ya. Waktu pertemuan tatap muka juga kemarin sudah sepintas kita sudah bahas, ya, masalah latar belakang. Jadi intinya latar belakang itu adalah mengetengahkan latar belakang alasan mengapa penulis mengambil judul TA tersebut. Pada pembahasan tatap muka kemarin,
saya mengatakan bahwa sebuah penelitian itu diawali daripada adanya masalah dulu. Jadi penelitian apapun itu dimulai dari adanya masalah dulu. Dengan adanya masalah, kemudian manusia berpikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau kita lihat kerangka karangan di dalam sub latar belakang masalah, kalau kita bikin ininya kerangka karangannya atau tema pokoknya, yang pertama adalah permasalahan yang muncul pada objek penelitian. Ini pokok pertama yang harus Anda kembangkan. Nanti saya tugas untuk hari ini, nanti Anda silakan mengembangkan sebuah latar belakang, ya. Permasalahan yang muncul pada objek penelitian sebelum adanya aplikasi atau teknologi informasi. Jadi apa sih masalah yang muncul sebelum adanya teknologi informasi? Oke, minggu kemarin kita sudah bahas ini ya, itu pertemuan tatap muka. Selanjutnya, pokok pikiran yang kedua adalah jadi di dalam ini menawarkan apa? Ya, menawarkan program aplikasi apa? Belum bahasa pemrograman, nama sistemnya apa? Menyelesaikan persoalannya yang bagaimana? Nah, ini terus kemudian Anda juga program aplikasinya apa, ya. Kalau Anda menyebutkan bahasa pemrograman, silakan, misalkan VBNet atau misalkan Android atau misalkan berbasis web atau berbasis website, silakan bisa ditambahkan di situ. Tapi tidak usah detail, karena detail itu nanti dibahas pada pembahasan. Kemudian pada pokok pikiran selanjutnya, yaitu apa sih peranan aplikasi Anda setelah Anda jadi, setelah program aplikasi Anda jadi atau sistem informasi yang Anda buat jadi itu untuk memecahkan masalah apa pada objek penelitian tersebut, ya, untuk memecahkan masalah apa, dan mengapa Anda tertarik menulis atau mengangkat judul tersebut menjadi tugas akhir. Saya ambil contoh demikian misalkan. Oke, kita ambil contoh ini judul TA-nya, ya. Ini adalah sebuah judul TA misalkan. Ini misal saja ya. Sistem informasi pelayanan pelanggan di PDAM Indramayu. Yang pertama tadi, apa masalahnya? Oke, masalah pelayanan ketika belum adanya sistem informasi, misalkan pekerjaan tidak efisien, ya. Yang kedua, banyak kesulitan dalam data, banyak data-data yang hilang, banyak data-data yang tidak valid dan sebagainya. Pokoknya pekerjaan tidak efisien dan efektif. Anda menjelaskan dulu persoalan itu di latar belakang. Yang kedua adalah pokok pikiran yang kedua adalah di sini dari persoalan tersebut menawarkan program aplikasi apa. Nah, Anda baru menulis di sini bahwa untuk meringankan pekerjaan pelayanan tersebut, maka penulis menawarkan sebuah program namanya Sistem Informasi Pelayanan di PDAM. Nah, Anda menawarkan dengan adanya program aplikasi ini diharapkan misalkan pekerjaan menjadi efisien, efisiennya bagaimana, pekerjaan menjadi efektif, efektifnya bagaimana. Ya, terus kemudian apa sih peranan aplikasi tersebut? Ini hampir sama ya dengan di atas ya. Cuma ini lebih spesifik lagi. Apa sih memecahkan masalahnya? Memecahkan masalahnya misalkan kemudahan pelanggan misalkan dalam meminta keluhan. Taruhlah misalkan di dalam judulnya ini Anda boleh berbasis website ya. Jadi kalau ada keluhan tidak usah datang ke kantor PDAM lagi, tapi lebih cukup Anda mengunjungi websitenya, ya. Atau misalkan dengan adanya sistem informasi tersebut, rekening pembayaran pelanggan juga bisa dilakukan secara online misalkan. Nah, ini perannya. Jadi ini lebih spesifik perannya. Nah, baru kemudian di akhir tulisan di latar belakang itu Anda boleh ditulis, ditambahkan di situ pada penutup di latar belakang itu berdasarkan latar belakang di atas, berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul. Nah, ini baru ini ditulis lagi nanti di belakang latar belakang, maka penulis tertarik mengambil judul Sistem Informasi Pelayanan di PDAM Indramayu. Nah, itu ya latar belakang.
masih di pendahuluan karena hari ini saya cukup membahas pendahuluan, yaitu ruang lingkup dan pembatasan masalah. Oke, ya, ya. Jadi ruang lingkup ini adalah deskripsi tentang bagian apa di tempat objek penelitian itu, ya, penulis melakukan penelitian, ya, di organisasi yang diteliti itu siapa yang menjadi internal sistemnya. Jadi begini, karena Anda adalah mengenai pelayanan pelanggan, ya, maka siapakah yang terlibat dalam pelayanan pelanggan itu? Misalkan bagian pendaftaran, ya, misalkan bagian pendaftaran itu sebetulnya tanggung jawabnya siapa di PDAM itu, bagian apa, terus kemudian pengaduan misalkan, kemudian bagian pendaftaran, bagian pembayaran. Nah, itu di PDM-nya nama bagiannya apa. Jadi nanti ini akan muncul nanti pada entitas Anda ketika membuat flow of dokumen, karena di sini akan ditanyakan siapa yang menjadi internal sistemnya, siapa yang menjadi adminnya. Nah, itu ruang lingkup, ya. Nah, itu. Selanjutnya adalah yang paling penting di sini adalah pembatasan masalahnya. Karena pasti ya, di PDAM itu banyak persoalan-persoalan yang muncul, bukan saja pelayanan pelanggan, bisa jadi misalkan faktor-faktor yang lain, misalkan pembayaran gaji, pembayaran insentif dan sebagainya. Nah, maka karena saking luasnya persoalan tersebut di PDM tersebut, maka penulis mengambil sebuah fokus, ya, dari judul itu. Misalkan dalam pelayanan pelanggan itu apa saja subnya, ya. Nah, maka di sini subnya yang pertama, contoh saja ini ya, pengolahan data. Di sini ada 3 contoh pembatasan masalahnya. Misalkan pengolahan data pendaftaran pelanggan baru, ya, atau di pengolahan data pembayaran rekening, atau bisa jadi pengolahan data keluhan pelanggan. Jadi poin di atas adalah program aplikasi yang nanti diterapkan pada sistem informasi. Nanti pembatasan masalah ini nanti akan dijadikan sebuah rancangan sistem. Rancangan sistem dan juga sampai menjadi programnya, sampai menjadi outputnya, ya. Nah, di sini nanti pembatasan masalah ini nanti akan dibahas pada bab 3, yaitu pembahasan. Oke. Selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian. Anda boleh dikembangkan di sini, ya. Tujuan penelitian ada 2 di sini, ya. Tujuan penelitian itu ada 2 karena kampus itu adalah mewajibkan adanya tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan pengajaran, kemudian yang kedua adalah penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi Anda tuliskan di situ bahwa tujuan penelitian adalah untuk melaksanakan visi perguruan tinggi yang menyangkut penelitian. Dan kalau bisa untuk pengabdian masyarakat, artinya karena mahasiswa itu wajib membuat penelitian sebagai implementasi tridharma perguruan tinggi yang kedua, diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Masyarakat di sini bisa yang dimaksud misalkan organisasi, salah satunya misalkan PDAM atau organisasi yang lainnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengabdian masyarakat. Yang kedua adalah salah satu persyaratan peroleh kelulusan pada program Diploma 3 Prodi Manajemen Informatika. Jadi mulai dari D3, D4, S1, S2, S3, semua mahasiswa itu wajib membuat penelitian karena menjadi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan. Dalam hal ini konteksnya Anda kelulusan pada program Diploma 3 Prodi Manajemen Informatika. Apa sih manfaat penelitian? Ini kurang besar. Oke, di sini ada manfaat penelitian. Oke, manfaat penelitian ini ada 2, yaitu ini bukan 1-3 ya, maaf, ini sebetulnya masih subnya yang ini.
Oke, ya. Jadi manfaat objek penelitian, ya, manfaat untuk objek tempat penelitian sebenarnya dengan adanya sistem Anda ini apa manfaatnya bagi PDAM? Nah, yang kedua adalah manfaat bagi penulis. Apa sih manfaatnya penulis bikin TA? Ya, jadi manfaatnya sebetulnya kenapa sih kampus itu mewajibkan mahasiswanya bikin TA, bikin skripsi, bikin disertasi? Tujuannya sebetulnya bagaimana untuk mengimplementasikan teori akademis ketika kuliah, ya. Ya. Jadi bagi penulis itu mengimplementasikan teori-teori akademis ketika dia kuliah, diimplementasikan kepada objek tempat penelitian sehingga ilmu itu menjadi berguna, ilmu itu menjadi diterapkan. Nah, selanjutnya yaitu 1.4, ya, yaitu mengenai metode penelitian. Adalah metode yang dikembangkan penulis dalam membuat suatu sistem atau program. Misalkan Anda ketika membuat sebuah sistem informasi menggunakan metodenya bagaimana? Misal Anda mengembangkan metode waterfall. Ya, waterfall itu kalau nggak salah dari requirements analysis, terus kemudian integrating, kemudian evaluation, maintenance, ya. Itu kalau nggak salah metode waterfall, ya, dalam teori perancangan sistem. Jadi di sini mengembangkan model apa? Disebutkan di sini apa itu waterfall. Waterfall dijelaskan di sini, ya, secara definitif dulu, jangan terlalu pembahasannya terlalu banyak dulu. Kalau pembahasan terlalu banyak nanti adanya di bab 3 dalam merancang sebuah sistem. Jadi itu saja, analisis itu apa, requirements itu apa, integrating itu apa, evaluation itu apa, ya, maintenance itu apa, ya. Nanti itu saja. Dan mesti diberikan metode dalam pengumpulan. Jadi ada 2, metodenya apa, apakah waterfall dijelaskan di sini, dan yang kedua bagaimana metode dalam pengumpulan datanya. Jadi yang pertama di sini ada 2 sub, ya. Anda boleh dibikin 1.4.1 itu membahas mengenai metode waterfall. 1.4.2 boleh Anda menguraikan tentang pengumpulan datanya seperti observasi. Nah, observasi ini Anda memotret sistemnya, mempelajari sistemnya. Memotret bukan berarti memotret foto, ya, dengan handphone, bukan. Tetapi Anda mempelajari sistem yang sedang berjalannya, itu namanya observasi, ya. Kemudian Anda bisa interview dengan orang. Kalau interview pasti dengan orang, ya. Interview dengan orang atau pejabat yang terlibat di dalam objek yang Anda teliti, ya, atau bagian yang relevan lainnya. Kemudian Anda bisa mencari pencarian referensi tentang objek yang diteliti. Misalkan Anda dari buku teori, dari buku-buku, misalkan buku-buku perancangan sistem, buku-buku sistem informasi manajemen, buku-buku pemrograman, karena Anda juga butuh buku di sini ketika Anda merancang sistem. Makanya nanti pembahasan teori yang lebih lanjutnya itu adanya pada landasan teori nanti. Oke, pada bab 2. Kemudian sistematika penulisan. Sebenarnya sistematika penulisan ini menjelaskan apa saja di dalam 4 bab itu. Misal Anda ditulis di sini dalam sistematika penulisan, pendahuluan itu tentang apa? Misalkan pendahuluan membahas masalah yang dihadapi organisasi sebelum adanya teknologi informasi. Nah, ini adanya di latar belakang, kan Anda tulis saja di sini, tapi nggak usah panjang-panjang. Pendahuluan adalah membahas masalah yang dihadapi organisasi sebelum adanya teknologi informasi serta alasan penulis memilih judul. Bab 2 Anda jelaskan bahwa ulasan tentang teori-teori yang mendukung dalam membuat sistem informasi dan teori lain yang relevan dengan penelitian. Jadi teori-teori apa itu tentang sistem apa, tapi nanti dibahasnya di landasan teori. Ini mah di bab 1 mah hanya ini saja, ulasan singkat saja. Apa sih landasan teori itu isinya? Nah, kemudian bab 3 juga membahas secara singkat saja. Membahas apa sih bab 3? Misalkan penjelasan lengkap mengenai objek tempat penelitian. Nah, nanti di bab 3 itu ada bab yang namanya subbab namanya objek penelitian atau tinjauan organisasi. Itu ada, bahkan struktur organisasinya juga ada. Nah, terus kemudian juga membahas perancangan sistem. Ya, perancang ini nanti pembahasan ini
ada hubungannya di pendahuluan di pembatasan masalah. Jadi pembatasan masalah yang ada di pendahuluan nanti akan dibahas di dalam pembahasan. Sampai di dalam pembahasan itu sampai konten hasil programnya. Mulai dari desain input, proses sampai output adanya di bab 3. Kemudian bab 4 adalah penutup, yaitu tulisan tentang kesimpulan penelitian dan saran penulis pada pengembangan sistem di objek tempat penelitian tersebut. Jadi sistematika penulisan itu hanya tulisan ini saja, seperti ini ya. Nah, supaya si pembaca itu mudah bahwa sistematikanya apa saja sih, bab 1 itu menerangkan apa, bab 2 menerangkan apa, bab 3 menerangkan apa, bab 4. Jadi Anda jangan ditulis banyak di sini ya. Itu hanya penjelasan singkat saja. Nanti pembahasan yang sesungguhnya di babnya sendiri, ya landasan teori nanti mungkin banyak pembahasannya. Pembahasan apalagi yang paling tebal itu kan di sini. Karena ini mulai dari perancangan sampai hasil program adanya di sini. Nah, penutup ada 2, yaitu tentang kesimpulan ya, dan juga tentang saran pengembangan sistem pada objek tempat penelitian. Oke. Itu saja dulu materi mata kuliah metodologi penelitian dalam hal sistematika penulisan untuk tugas akhir D3 ya. Sampai di sini dulu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.